Selamat pagi anak-anak SD Tarakanita wilayah Jakarta. Berjumpa dalam pelajaran tematik dan hari ini kita belajar bahasa Indonesia tema 1 subtema 2 hewan sahabatku. Kompetensi dasar 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Indikator peserta didik mampu menulis kesimpulan dengan terperinci. Tujuan pembelajaran setelah berakhirnya pembelajaran ini diharapkan kalian melalui kegiatan membaca mampu menentukan ide pokok dari setiap paragraf pada teks laporan pengamatan. Yang kedua, melalui kegiatan membaca, mampu menulis kesimpulan dengan terperinci. Masih ingatkah kamu apa kesimpulan itu? Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan teks. Kesimpulan suatu teks umumnya berupa pendapat dan tanggapan yang sesuai dengan informasi teks. Menyimpulkan laporan berarti mengambil intisari atau informasi penting dari laporan, kemudian menyusulnya ke dalam pernyataan dengan bahasa sendiri. Lalu, apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Langkah-langkah membuat kesimpulan. Yang pertama, membaca seluruh teks dengan seksama. Jadi kalian membaca dari awal sampai akhir dengan seksama. Yang kedua, pahami topik dari teks laporan. Topik itu berarti apa yang dibahas dalam teks tersebut. 3. Carilah ide pokok dari setiap paragraf dengan bantuan kata kunci yang ada pada paragraf. 4. Temukan informasi penting yang terdapat pada setiap paragraf dan buatlah kesimpulan dari setiap paragraf tersebut. 5. Rangkai atau susun kesimpulan dari setiap paragraf menjadi teks singkat dengan bahasa sendiri. Kita ingat kembali beberapa cara mencari kata kunci dalam paragraf yang sudah kalian pelajari di kelas 5. Yang pertama, mencari kata kunci yaitu dengan mencari kata yang diulang. 2. Mencari dalam ide pokok. 3. Dituliskan dengan kata ganti lain yang menunjukkan intisari dari ide pokok paragraf. Sekarang mari kita berlatih. Bacalah e-book tema 1 subtema 2 halaman 84 sampai 85. Mengenal jenis burung lovebird. Kita bahas dari paragraf 1. Burung lovebird merupakan burung sosial. Di alam bebas, burung ini hidup berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 20 ekor. Burung dewasa hidup berpasangan. Disebut lovebird atau burung cinta karena burung ini baru berpisah dari pasangannya bila salah satunya mati. Sekarang kita akan menentukan kesimpulan dari paragraf tersebut. Dengan terlebih dahulu kita akan menentukan kata kunci, ide pokok, dan informasi penting dari paragraf tersebut.
Yang pertama kita lihat kata kunci. Kata kunci dapat kita cari dengan mencari kata-kata yang diulang. Itu adalah salah satu caranya. Kita lihat pada kalimat pertama terdapat kata burung lovebird. Lalu di paragraf di kalimat kedua ada kata burung. Lalu di kalimat keempat ada kata burung. Kalimat kelima ada kata burung. Berarti kata-kata yang sering diulang adalah burung, yakni burung lovebird. Lalu di sini kita tentukan ide pokoknya. Ide pokoknya kita lihat dari kalimat utama dari paragraf ini. Manakah yang merupakan kalimat utama dari paragraf ini? Ya, kalimat utama pada paragraf ini yaitu yang terdapat pada kalimat pertama atau awal kalimat. Sehingga ide pokoknya burung lovebird merupakan burung sosial. Informasi penting yang terdapat pada paragraf tersebut yaitu burung lovebird merupakan burung sosial. Burung dewasa hidup berpasangan. Disebut lovebird atau burung cinta karena burung ini baru berpisah dari pasangannya bila salah satunya mati. Dari informasi ini maka kita bisa simpulkan bahwa burung lovebird merupakan burung sosial yang sangat setia dengan pasangannya sampai mati. Kita lihat paragraf kedua. Burung dari genus Agapornis ini ukuran tubuhnya relatif mungil bila dibanding burung berparuh bengkok lainnya. Sedikit lebih besar dari burung parkit. Panjangnya sekitar 13-17 cm dengan bobot 30-60 gram. Burung lovebird bereproduksi dengan bertelur. Dalam setiap kelahiran menghasilkan 3-6 telur. Lama pengeraman telur berkisar 22 hari. Anak-anak burung akan meninggal sarangnya setelah 4-5 minggu sejak menetas. Kita tentukan kata kunci. Kata yang sering diulang-ulang pada paragraf tersebut adalah burung. Ide pokoknya dengan cara menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalimat utama terdapat pada awal paragraf, sedangkan kalimat lain adalah sebagai penjelas. Sehingga kita dapat mengetahui kalimat utama pada paragraf ini adalah burung dari jenis Agapornis ini ukuran tubuhnya relatif mungil bila dibanding burung berparuh bengkok lainnya. Nah, dari sini kita bisa menentukan ide pokok dari kalimat utama tersebut, yaitu ukuran tubuh burung lovebird relatif mungil bila dibanding burung berparuh bengkok lainnya. Informasi penting yang ada pada paragraf tersebut adalah ukuran tubuh burung lovebird relatif mungil bila dibanding burung berparuh bengkok lainnya. Burung lovebird bereproduksi dengan bertelur. Kesimpulan, burung lovebird yang bertubuh mungil bereproduksi dengan cara bertelur. Paragraf ketiga. Kondisi alam yang disukai burung lovebird adalah lahan kering dan iklim yang terik. Burung ini bersarang di cabang-cabang pohon, lubang lumpur yang mengering, dan lubang pohon. Terkadang juga ditemukan di bangunan buatan manusia yang terdapat di tepi hutan atau perkebunan. Seperti tadi, kita tentukan kata kunci, yaitu burung. Ide pokoknya kondisi alam yang disukai burung lovebird.
Informasi penting yang ada pada paragraf tersebut adalah kondisi alam yang disukai burung lovebird adalah lahan kering dan iklim yang terik. Burung ini bersarang di cabang-cabang pohon, lubang lumpur yang mengering, dan lubang pohon dan kadang di bangunan buatan manusia. Dari sini dapat kita simpulkan, burung lovebird sangat menyukai tempat yang kering dan iklim yang terik. Nah, setelah kita membuat kesimpulan dari setiap paragraf, kita akan membuat kesimpulan dari semua paragraf. Burung lovebird merupakan burung sosial yang sangat setia dengan pasangannya sampai mati. Burung lovebird bertubuh mungil, bereproduksi dengan bertelur. Burung lovebird sangat menyukai tempat yang kering dan iklim yang terik. Dari kesimpulan ini, kalian juga bisa membuatnya menjadi satu paragraf. Kalian bisa merangkai kalimat ini menjadi satu paragraf. Namun, jika di sini kalian lihat, subjek kalimatnya semua menggunakan kata burung lovebird, maka kalian boleh pada kalimat kedua atau ketiga kalian bisa mengganti dengan kata yang lain. Contohnya, burung lovebird merupakan burung sosial yang sangat setia dengan pasangannya sampai mati. Burung lovebird bertubuh mungil, bereproduksi dengan bertelur. Dia sangat menyukai tempat yang kering dan iklim yang terik. Jadi pada kalimat yang ketiga, burung lovebird bisa diganti dengan menggunakan kata ganti dia. Nah, setelah kalian menyusun dalam satu paragraf, kita bisa menentukan kesimpulan akhir. Burung lovebird merupakan burung sosial bertubuh mungil yang menyukai tempat kering dan terik. Nah, untuk mengasah kemampuanmu, bacalah teks laporan pengamatan dari e-book halaman 108 sampai 109. Buatlah kesimpulan secara terperinci seperti contoh. Gunakan bahasamu sendiri. Selamat berlatih. Semoga kalian lancar dalam memahami dan mempelajari materi ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes.